Sudah lepas 3 menit dari pukul 9 pagi. Dan senang sekali pagi hari ini warga kota saya sudah tidak sendiri karena saya sudah bersama dengan Ibu Rotua Rosa Matilda Tapubulung SHMH atau Ibu Matilda selaku Panitera Pengadilan Negeri Kota Denpasar. Selamat pagi Ibu Matilda. Selamat pagi Mbak. Apa kabar Ibu pagi hari ini? Baik, astagfirullah. Terima kasih. Sehat ya. Dan juga selain Ibu Matilda, pagi ini juga saya bersama Pak Wayan Sumardi SH selaku Jurusita Pengadilan Negeri Kota Denpasar. Selamat pagi Pak Sumardi. Selamat pagi. Apa kabar Pak Sumardi pagi hari ini? Saudara, Baik-baik saja dan siap ya untuk sharing ke warga kota pagi hari ini. Jadi warga kota, saya bersama Pengadilan Negeri Kota Denpasar kita akan berbincang-bincang terkait dengan sosialisasi Perma nomor 2 tahun 2021 dan administrasi perkara eksekusi ya. Jadi untuk warga kota yang ingin bertanya, nanti di akhir akan saya bacakan pertanyaannya. Jadi silakan warga kota yang mau bertanya boleh ya sambil mendengarkan kami berbincang-bincang, sambil ditanyakan juga via WhatsApp bisa di 081338338926 atau langsung saja telepon off air di 0361244444 ya. Dan kita langsung saja ke Ibu Matilda dulu ya. Kita akan sebagai masyarakat umum ini Bu Matilda, saya juga sebagai manusia semua juga manusia ya, maksudnya masyarakat umum yang masih awam terkait dengan hukum dan juga di pengadilan ya. Jadi warga kota pasti juga sama penasaran sebenarnya Perma nomor 2 tahun 2021 ini apa, kemudian bagaimana latar belakangnya, kenapa bisa diterbitkan Perma nomor 2 tahun 2021 ini Bu Matilda. Ya, terima kasih Mbak. Tolong kami sampaikan kepada masyarakat Kota Denpasar khususnya bahwa Perma nomor 2 tahun 2021 adalah bagian dari Perma sebelumnya, yaitu Perma 3 tahun 2015 yang di dalamnya mengatur tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, di mana di dalam Perma sebelumnya yaitu Perma 3 2016 tata caranya mengajukan keberatan maupun penitipan ganti kerugian itu pada saat itu diatur bahwa instansi yang membutuhkan yang memerlukan tanah untuk pembangunan kepentingan umum itu apabila pihaknya tidak mau menerima uang penitipan, maka dia dapat mengajukan konsinyasi, namanya penitipan uang ke pengadilan. Pada saat Perma 3 tahun 2016 itu dapat didaftarkan dulu perkara itu, namun di dalam Perma itu tidak diatur bahwa uang penitipan itu berbarengan harus diserahkan. Karena kenapa diterbitkannya Perma 2 tahun 2021? Ya kendalanya pada saat didaftarkan perkara itu, maka
pengadilan melalui jurusita akan menawarkan setelah dikeluarkan penetapan oleh ketua pengadilan untuk perintah menawarkan uang tersebut kepada pihak yang berhak, masyarakat yang mungkin tanahnya akan diambil untuk kepentingan umum itu. Pada saat jurusita menawarkan dan si termohon konsinyasi itu kebetulan mungkin mau menerimanya, uangnya tidak ada, belum diserahkan ke pengadilan. Nah, itulah yang menjadi kendala sehingga dikeluarkan Perma 2 2021 itu. Di dalam Perma 2 2021 itu sudah ditetapkan langsung di dalam permanya bahwa apabila pihak akan mengajukan penitipan uang ganti kerugian, istilahnya konsinyasi, maka berbarengan dengan pendaftaran perkara itu, orang tersebut, pihak tersebut harus juga menitipkan sejumlah uang sesuai dengan ganti kerugian yang sudah ditetapkan oleh tim. Jadi itu latar belakang kenapa Perma 2 tahun 2021 itu kembali disempurnakannya Perma 3 tahun 2016. Demikian itu latar belakangnya. Baik. Nah, berikutnya Ibu untuk pihak-pihaknya yang nanti terlibat di dalam penitipan ganti rugian ini siapa saja? Ya, tentunya pihak yang terlibat di dalam itu adalah yang paling utama adalah instansi yang memerlukan tanah, ya tentunya tanah yang akan dibangun, misalnya bangun jalan tol, pelabuhan atau apapun. Yang penting pembangunan itu diutamakan untuk kepentingan umum. Nah, pastinya yang terlibat di dalamnya adalah bisa juga lembaga atau kementerian, pemerintah provinsi, kabupaten, dan badan hukum milik negara BUMN yang dalam hal ini juga banyak berkaitan juga dengan Badan Pertanahan Nasional. Nah, itu yang terlibat tentunya, dan pelaksanaan daripada kebanyakan pelaksanaan daripada uang penitipan uang ganti kerugian ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum yang paling banyak, karena mereka yang selalu melakukan pembangunan di infrastruktur ya untuk wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Jadi kami rasa yang paling banyak terlibat ya Kementerian PU. Oke. Nah, kalau tujuan utamanya ini Bu dari Perma nomor 2 tahun 2021 ini apa saja? Ya, tujuannya tentunya mempermudah semua pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menjadi program nasional dari pemerintah Indonesia. Apabila akan dilakukan pembangunan infrastruktur, tentunya banyak mungkin kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat setempat yang notabene bukan tanah negara, tanah pribadi. Jadi sudah merupakan suatu kewajiban dari pemerintah untuk mengganti rugi milik orang atau milik masyarakat yang akan diambil oleh pemerintah guna pembangunan kepentingan umum, prasarana kepentingan umum itu. Jadi tujuannya adalah supaya seluruh pembangunan yang ada dalam program nasional pemerintah dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa harus mengorbankan masyarakat setempat, seperti itu. Oke, nah kalau misalnya masyarakat ini mau mengajukan begitu ya terkait dengan keberatan dan penitipan uang ganti rugian tersebut, prosedur apa yang harus masyarakat lakukan secara bertahap, Bu? Oke, terima kasih Mbak. Jadi bagi masyarakat warga Kota Denpasar, apabila ada tanahnya diambil alih oleh pemerintah untuk membangun fasilitas untuk kepentingan umum, maka ada tim yang dibentuk oleh oleh pemerintah kota maupun provinsi itu
untuk menilai tanah itu dinilai dengan berapa, tentunya dengan menggunakan atau melibatkan KJPP ya, orang yang berhak untuk menilai. Dan apabila nilai dari yang ditawarkan oleh pemerintah itu kepada masyarakat, menurut masyarakat itu kurang, oh ini harganya harusnya 2 miliar, kok saya cuma dikasih 1,5 seperti itu. Nah itu masyarakat dapat mengajukan keberatan ke pengadilan 14 hari setelah tanggal musyawarah, 14 hari setelah tanggal musyawarah terakhir. Nah, dengan demikian dia akan mengajukan keberatan ke pengadilan. Nah, bagaimana cara mengajukan keberatan itu? Maka harus mengajukan keberatan, ada surat keberatannya, terus syarat-syaratnya apa, siapa pihak termohon, pemohonnya siapa. Nah, itu ada semua apa yang diinginkan oleh dia selaku pemohon keberatan itu. Nanti itu akan disidangkan di pengadilan oleh hakim tunggal ya, hakim tunggal yang menyelenggarakan itu. Dan nanti setelah diproses itu bagaimana prosesnya di persidangan, nanti hakim yang menentukannya. Tetapi pada saat termohon dalam hal ini yang mengajukan keberatan kemudian berubah pikiran ataupun ingin mau menerima setelah dipikir-pikir, oh dia sudah mau menerima apa yang sudah ditetapkan dimusyawarahkan oleh tim 9 itu, maka dia dapat mengambil kapanpun uang itu dari pengadilan, karena uang tersebut sudah ada di kas kepanitiaan. Ya, kapanpun bisa diambil. Prosedurnya dia mengajukan keberatan ke pengadilan 14 hari setelah rapat musyawarah itu dilakukan terakhir. Nah, Ibu kalau sampai tetap di pengadilan misalnya masih dia nggak terima gitu, saya belum puas segitu nilainya, itu akan terus diperpanjang atau seperti apa kalau di prosesnya nanti? Upaya hukum terhadap keberatan itu saya rasa, mohon maaf ya, kebetulan kami belum pernah mengalaminya, karena selama ini pada saat orang itu akan mengajukan keberatan, kami pihak pengadilan juga selalu memberikan pemahaman bahwa tanah Bapak itu sebenarnya kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 45, tanah, air, udara adalah milik negara ya. Apalagi tanah yang kita ambil dari masyarakat itu, dari Bapak, misalnya kita kasih pengertian seperti itu untuk kepentingan orang banyak. Nah, masyarakat Bali umumnya yang pernah kami alami, setelah kami memberikan pemahaman, masyarakat Bali itu berpikir Bapak punya andil besar terhadap pembangunan jalan itu dengan dilalui, di mana jalan itu sudah dan akan bisa dilalui oleh beribu-ribu orang. Berarti Bapak punya karma yang besar dengan membuat orang menjadi lebih mudah, maka Bapak dapat yang baik. Dengan pemahaman seperti itu, pada umumnya ada beberapa yang tadinya keberatan kepada kami keberatan, dia mencabut keberatannya dan bersedia menerima uang ganti kerugian. Ya, jadi sebenarnya semua dapat diselesaikan apabila diberi pemahaman yang benar oleh aparat tentunya, yang bukan menggunakan arogansi. Jadi ada beberapa perkara ataupun beberapa objek yang terkena hal-hal seperti ini,
khususnya di PN Denpasar memang pernah akan mengajukan keberatannya, tetapi karena kami sering kali memberikan pemahaman kepada seluruhnya, baik perorangan maupun kami panggil ke kantor, mereka rata-rata menerima apa yang kami jelaskan, sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaan Perma 2 tahun 2021. Oke, Ibu kalau boleh tahu untuk pencairan dari uang ganti kerugian tersebut berapa lama dari proses pengadilan? Ya, pada saat dalam hal ini termohon konsinyasi menyatakan bersedia menerima uang tersebut, hari ini dia menyatakan kepada kami, hari ini juga kami akan membuatkan berita acaranya. Tentunya dia menyatakan bersedia itu dengan surat, ya, karena kami juga tidak bisa hanya dengan lisan saja. Semua harus bersurat, mengajukan secara resmi bahwa dia bersedia menerima. Maka pada hari itu juga kami akan membuatkan penetapan, karena semuanya itu harus dilakukan dengan mengeluarkan penetapan ketua pengadilan negeri, khususnya pengadilan untuk wilayah kota Denpasar, dikeluarkan penetapan oleh ketua pengadilan negeri Denpasar untuk pencairan itu. Pada saat penetapan itu dikeluarkan, maka kami selaku panitra juga harus membuat berita acara penyerahan uang ganti kerugian. Pada hari itu juga cek akan dikeluarkan dan termohon konsinyasi dapat mencairkannya. Jadi tidak ada waktu Tidak panjang ya, langsung. Ya, kami usahakan satu hari itu keluar penetapan, keesokan harinya kita bisa mengeluarkan berita acara penyerahan uang konsinyasi. Oke, nah, Saya tambahkan lagi saya. Oke, Untuk silakan. pengambilan uang ganti rugi itu, kalau memang termohonnya bersedia mengambil, bisa datang ke pengadilan, tapi dengan membawa surat pengantar dari yang menitipkan uang ganti kerugian itu. Lalu pengantarnya juga dari yang menitipkan uang pihak yang berkata itu, dari panitia yang menitipkan. Tidak hanya serta-merta dia langsung datang ke pengadilan mengambil uang tanpa surat pengantar itu, kami juga berani untuk mengeluarkan. iya. Iya, benar sekali. Jadi karena itu uang negara, ya, uang negara, maka prosedur untuk mengeluarkannya juga harus diketahui negara. Negara dalam hal ini adalah Kementerian PU, ya, kalau biasanya itu, karena yang menitipkan itu biasanya PU. Jadi kami akan memanggil juga pihak dari Kementerian PU itu, menyerahkan di depan mereka berupa cek kah, uang cash kah. Oke, nanti baru dicairkan di bank gitu ya. Iya, berupa cek. Oke, lanjut Ibu, terkait dengan masih permanya, bagaimana perma ini berpengaruh terhadap proses administrasi perkara di pengadilan? Kalau dilihat dari proses administrasi, kami rasa dengan diterbitkannya Perma nomor 2 tahun 2021, kendala kami yang sebelumnya diberlakukan Perma 3 tahun 2016 itu sangat-sangat membantu, ya. Karena pada saat Perma 3 2016 coba dibayangkan apabila orang itu PU mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian, didaftarkan perkaranya ke pengadilan, kami harus menjalankan kewajiban kami, menjalankan menawarkan kepada pihak itu untuk mengambil sejumlah uang yang dititipkan oleh PU. Jurusita akan berangkat ke sana menawarkan, seumpamanya dia bersedia menerima, si termohon ini, oh ya saya bersedia menerima, uangnya sendiri tidak ada di kas pengadilan, terus apa yang kami akan serahkan? Nah, itulah kendala-kendala sehingga terbit Perma 2 tahun 2021 ini. Dengan diterbitkan Perma nomor 2 tahun 2021, maka kendala yang tadi seperti itu tidak ada lagi. Karena pada saat didaftarkan perkara itu, maka pihak yang akan mengadakan pengadaan tanah itu sudah menitipkan juga pada hari yang sama itu sejumlah uang sesuai dengan nilai ganti kerugian itu. Nah, pada saat jurusita menawarkan setelah terbit penetapan penawaran oleh ketua pengadilan, maka
si jurista menawarkan, si termohon itu mau, oh iya saya mau bersedia. Pada hari itu kami juga tidak khawatir lagi, tinggal membuat kita atur bagaimana supaya besok atau ini kita berikan uang tersebut kepada si termohon dengan dihadiri oleh pihak yang menitipkan uang ganti kerugian itu, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum. Iya, baik. Terima kasih Ibu Matilda untuk informasinya. Ada tambahan lagi? Saya rasa untuk Perma 2 tahun 2021 cukup, nanti kalau ada pertanyaan. Iya. ada usaha. Baik, nanti kita nyambung ke pertanyaan nanti Ibu ya. Nah, warga kota itu tadi terkait permohonan sudah disampaikan oleh Ibu Matilda, dan nanti di sesi yang kedua saya akan berbincang dengan Pak Wayan Sumardi SH selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar, dan kita akan membahas terkait eksekusinya ya dalam konteks hukum Indonesia seperti apa dan hubungannya di Perma nomor 2 tahun 2021 bagaimana ya. Nah, warga kota, untuk Anda yang mau bertanya terkait Perma nomor 2 tahun 2021 dan administrasi perkara eksekusi, silahkan ya bisa WhatsApp kami di 081338338926 atau bisa telepon OFR di 0361244444. Jangan kemana-mana, saya Prania masih menemani warga kota tentunya dengan pagi hari ini dengan talk show dengan Pengadilan Negeri Kota Denpasar dan juga berbagai lagu dari mancanegara yang isi listrik. Tetap stay tune sampai tuntas nanti di pukul 10 pagi. Kota dan budaya warga kota kita sudah lepas 33 menit dari pukul 9 pagi dan masih berbincang-bincang terkait sosialisasi Perma nomor 2 tahun 2021 dan administrasi perkara eksekusi. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan dengan detail oleh Ibu Matilda terkait dengan Perma nomor 2 tahun 2021, dan sekarang kita bergeser ke Pak Wayan Sumardi. Ini kita akan berbincang terkait dengan eksekusinya ya. Sekarang kita langsung saja tanya ke Pak Sumardi ini terkait dengan apa yang dimaksud dengan eksekusi dalam konteks hukum di Indonesia. Baik, terima kasih. Tentunya yang kita bahas di sini adalah masalah eksekusi perkara perdata. Karena kalau perkara pidana eksekusinya dilaksanakan oleh jaksa. Tapi kalau eksekusi perkara perdata itu adalah melaksanakan upaya hukum paksa terhadap termohon eksekusi, karena tentunya termohon eksekusi itu tidak mau atau tidak bersedia untuk melaksanakan isi putusan perkara perdata yang bersifat penghukuman. Makanya kalau memang tergugat atau termohon eksekusi yang tidak bersedia melaksanakan isi putusan, maka upaya yang bisa diajukan oleh pemohon eksekusi adalah permohonan eksekusi untuk melakukan upaya paksa untuk memenuhi isi putusan. Baik, ya untuk jenis-jenis eksekusinya apa saja yang dibahas? Kalau jenis eksekusi itu tentunya ada eksekusi untuk membayar sejumlah uang, eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan, dan eksekusi real, eksekusi di lapangan itu seperti pengosongan dan sebagainya, itu jenis eksekusi. Oke, dan untuk prosedurnya untuk pengajuan eksekusi bagaimana? Prosedur untuk pengajuan eksekusi itu kan ada eksekusi berdasarkan putusan, eksekusi atau berdasarkan hak tanggungan. Kalau eksekusi berdasarkan putusan, setelah putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pemohon eksekusi dapat mengajukan eksekusinya di pengadilan dengan mendaftarkan perkara eksekusi dan membayar sekum untuk biaya eksekusinya. Setelah semua perkara telah ditelaah oleh tim telaah kami di Denpasar dan dinyatakan bahwa perkara tersebut layak untuk dilaksanakan eksekusi, maka Ketua Pengadilan Denpasar akan mengeluarkan penetapan amani. Setelah adanya penetapan amani, maka Ketua akan memerintahkan jurusita untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dalam acara amani tersebut, tentunya dengan membuat berita acara amani. Setelah pelaksanaan amani itu, nanti Ketua Pengadilan Denpasar akan memberikan waktu 8 hari kepada termohon eksekusi untuk melaksanakan isi putusan. Setelah dalam waktu 8 hari termohon eksekusi belum juga mau memenuhi isi putusan tersebut, maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi lanjutan. Ya. Oke, nah ini kan untuk eksekusi itu pasti ada yang berhasil dan juga ada yang tidak gitu ya Bapak ya. Nah bagaimana ini Bapak kalau misalnya nggak berhasil harus ngapain? Kalau berhasil kan ada yang diterima, ada yang tidak gitu ya biasanya. Tentunya kalau eksekusi dinyatakan berhasil, setelah kami laksanakan eksekusinya, kami
tanyakan kepada pemohon eksekusi apakah bersedia menerima objek eksekusi apa adanya. Apabila pemohon eksekusi itu menyatakan bersedia menerima objek eksekusi itu apa adanya, maka eksekusi kami nyatakan selesai dan tuntas. Tapi banyak perkara-perkara eksekusi yang belum dapat kami laksanakan karena hambatan-hambatan tertentu seperti alasan keamanan, alasan objek yang tidak jelas, atau kalau memang membayar sejumlah uang, aset yang akan kita sita untuk melunasi sejumlah uang itu tidak ada. Maksudnya pemohon eksekusi tidak dapat menunjukkan ke kami aset yang akan kami sita untuk membayar sejumlah uang itu. Nah di sanalah kendala-kendalanya, makanya aturan dari Dirjen sekarang ini apabila 30 hari setelah unmoney atau proses terakhir itu pemohon eksekusi tidak menindaklanjuti permohonannya, kami akan menyoroti mereka, dan apabila 30 hari setelah dia menerima pemberitahuan dari kami tidak juga menindaklanjuti permohonannya, maka jurnal perkara eksekusi itu tersebut akan kami tutup sampai nanti diajukan kembali 30 hari lagi, maksudnya diajukan kembali, nanti otomatis kami keluarkan nomor baru dengan dijodohkan ke nomor yang lama apabila eksekusinya tidak berhasil. Oke, nah kalau tantangan kalau dari Bapak sendiri selama bekerja di Pengadilan Kota Denpasar dalam eksekusi itu, tantangannya apa saja bisa di lapangan langsung? Kalau tantangannya ya banyak, hanya karena kan selama ini eksekusi itu kan upaya hukum paksa tentu kan dari termohon itu kan pasti banyak yang keberatan, tidak mau menerima si putusan, alasannya itu, tapi kan kami menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap demi pastinya hukum di Indonesia. Kami tetap melaksanakan eksekusi, hambatannya paling ada perlawanan dari pihak termohon. Kadang-kadang juga termohon mengeluarkan preman untuk menghalang-halangi kami, tapi tentunya kami apabila memang eksekusi itu kami nilai atau kami rasa akan ada gejolak, atau kami akan meminta bantuan kepada pihak keamanan yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian dan TNI untuk mengamankan kami dalam proses eksekusi. Tantangannya ya itu di lapangan itu pasti ada perdebatan, ada ya perlawanan dari hambatannya ya itu aja sih. Tapi dengan adanya kepolisian, dengan adanya TNI, kami diamankan dan pihak kepolisian menyatakan bahwa masih bisa dilaksanakan, masih kondusif, maksudnya masih polisi masih bisa mengamankan kami akan tetap jalankan. Tapi kalau polisi bilang ditunda karena alasan keamanan, karena proses tidak kondusif, otomatis kami harus mundur. Pernah nggak sih Pak mundurnya itu sampai berbulan-bulan gitu untuk eksekusi? Kalau dulu pernah, mungkin kalau ingat kasus di Serangan itu dulu berapa kali kami tunda itu karena alasan keamanan. Terus kemarin juga eksekusi di Ungasan kami berapa kali ditunda karena alasan keamanan. Terakhir karena polisi bisa mengamankan kami dengan bantuan TNI, akhirnya panitera kami adalah ini Bu Matilda yang memimpin eksekusi waktu itu, akhirnya eksekusi dapat dilaksanakan. Oke, nah untuk eksekusi itu biasanya sama siapa saja Bapak? Selain TNI, polisi, dari pengadilan negeri saja atau ada lain lagi? Kalau kami tim dari pengadilan tentunya kalau Bu Panitra merasa itu eksekusi yang harus beliau yang turun langsung, maka Bu Panitra turun didampingi oleh tim jurusita, nanti kami juga didampingi oleh dari aparat desa. Selain TNI dan Polri itu aparat desa itu kami wajib harus minta izin selaku pemilik wilayah. Biasanya hadir itu aja sih dari pengadilan, dari kantor desa, dari TNI, dari Polri. Oke, nah kalau perbedaan eksekusi yang diatur sebelumnya dengan yang diatur dalam Perma ini perbedaannya apa saja Bapak? Kalau kebetulan yang Perma 03 tahun 2016 dan Perma 2 tahun 2021 itu hanya mengatur tentang ganti rugi untuk kepentingan umum. Untuk eksekusinya di sana tidak diatur, eksekusinya nanti diatur sendiri, yang mengatur itu adalah RBG dan HIR. Lalu yang untuk Perma ini kebetulan saya baca ini belum sampai mengatur sampai eksekusinya, hanya untuk tata cara penitipan uang ganti kerugian dan tata cara pengajuan keberatan apabila yang berhak menerima uang ganti rugi itu tidak bersedia menerima nilai yang ditambahkan oleh atau yang sudah ditetapkan ganti berasal dari yang mau menggunakan tanah untuk kepentingan umum tersebut. Oke, nah berikutnya bagaimana masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka terkait eksekusi tersebut? Maksudnya masyarakat pihak atau masyarakat yang mungkin yang Bapak eksekusi gitu misalnya.
Kadang kan yang seperti Bapak bilang ada penolakan gitu kan. Ya kalau kami di masyarakat, maksudnya masyarakat termohon, kalau kami melaksanakan eksekusi pasti kami memberikan pemahaman tentang putusan yang akan kami laksanakan. Semua putusan yang akan kami laksanakan itu penetapannya kami bacakan sebelum dilaksanakan eksekusi, dan dari sana kan kelihatan pertimbangan kedua itu apa yang menjadi dasar kami untuk melaksanakan eksekusi. Di penetapan itu kan sudah jelas rinci. Dari sana sebenarnya masyarakat yang sudah mengerti hukum harusnya berdasarkan penetapan tersebut, pertimbangan-pertimbangan yang sudah dijabarkan dalam penetapan tersebut, masyarakat kan harusnya bisa tahu oh ini alasan eksekusi. Jalan hukum untuk menolak pelaksanaan eksekusi itu sebenarnya kan bukan dengan kekerasan di lapangan, tapi kan bisa dilakukan dengan cara-cara hukum juga, seperti mengajukan perlawanan atau apapun upaya hukum yang bisa diajukan atau ditempuh. Pemahamannya paling kami hanya berikan pemahaman seperti itu, bahwa upaya hukum yang bisa dilaksanakan adalah melalui pengadilan, bukan dengan jalan kekerasan di lapangan. Itu yang bisa kami berikan pemahaman. Baik, terima kasih Pak Sumadi untuk penjelasannya. Sekarang Ibu dan Bapak kita bergeser ke pertanyaan ya, karena sudah masuk dari Caca di Mambonjol. Bagaimana Perma ini berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadilan? Dari Ibu Matilda. Ya, terima kasih. Perma 2 tahun 2021 yaitu bagaimana mengatur tata cara bagaimana orang mengajukan keberatan maupun bagaimana cara penitipan uang ganti kerugian. Sejauh ini semuanya dilakukan kan pada saat orang akan sebelum menitipkan PU itu sudah punya tim tersendiri, tim 9 namanya, yang terdiri dari pihak pengadaan tanah, pihak yang dilibatkan dalam proses-proses itu, tentunya BPN, PU, desa ataupun yang lain-lain, termasuk masyarakat yang akan mendapat ganti kerugian. Jadi semua pelaksanaan ini sudah dilakukan secara transparan, dan apa hasil daripada musyawarah yang dilakukan oleh pihak itu pasti ditempelkan di desa ya. Jadi semua pemberitahuan atau semuanya sudah dilakukan dengan transparan, dan pada saat penilaian ganti kerugian ini juga sudah dinilai oleh orang yang berkompeten untuk itu. Siapa dia? Yaitu akuntan publik KJPP yang ditunjuk untuk menilai objek itu, nilainya berapa tanah ini diganti layannya oleh pemerintah, dan semuanya itu sudah, saya rasa KJPP yang sudah disumpah sesuai dengan kode etiknya, maka akan melakukan penilaian itu sesuai dengan apa yang ada saat itu. Jadi akuntabelnya dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Perlu saya tambahkan tadi ya, tentang eksekusi, bagaimana masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya. Kami tambahkan bahwa pada saat sebelum eksekusi dijalankan, maka kami tim dari pengadilan akan melakukan pertama kali adalah menuju kepada desa yang akan lokasinya dieksekusi, wilayah hukum desa mana. Nah, pada saat pertemuan itu kami memberi kesempatan kepada termohon eksekusi tentunya apa hal-hal yang akan disampaikan sebelum eksekusi dijalankan. Nah, pada saat kami menyampaikan, memberi waktu kepada termohon eksekusi untuk menyampaikan hal itu, maka akan kami tanggapi sesuai dengan aturan hukum yang ada. Nah, jadi memberikan pemahaman pada saat akan sebelum dilakukan eksekusi itu adalah sudah merupakan kewajiban daripada kami selaku tim pelaksana eksekusi di Dinas Perusahaan Perumahan. Baik, terima kasih Ibu Matilda sudah menjawab ini juga pertanyaan dari Caca, semoga sudah terjawab ya. Dan berikutnya dari Gunggus di Hayamuru, bagaimana Perma ini mengatur penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perkara. Coba diulang. Bagaimana Perma ini mengatur penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perkara. Baik, sebenarnya Perma 2 tahun 2021 ini tidak mengatur tentang administrasi perkara.
Jadi yang mengatur tentang administrasi perkara di pengadilan itu adalah Perma 7 tahun 2022 ya. Di mana di dalam Perma 7 2022 ini agak menyimpang dari topik sekarang, tapi saya sampaikan supaya warga Kota Denpasar memahami bahwa prosedur berperkara, transparansi berperkara di pengadilan sudah kita punya aturan tersendiri, yaitu Perma 7 tahun 2022 tentang administrasi perkara secara elektronik, di mana seluruh pendaftaran perkara itu sudah dapat dilakukan secara online. Jadi warga Kota Denpasar dapat mengajukan gugatan itu tentunya melalui aplikasi e-court yang dari rumah bisa mengerjakannya setelah tentu mendaftarkan atau memiliki akun dalam aplikasi e-court tersebut. Didaftarkan, nanti gugatan dimasukkan, setelah dimasukkan maka proses persidangannya juga dilakukan secara elektronik. Seluruh proses itu sudah dilakukan secara elektronik berdasarkan melalui sistem e-court sesuai dengan isi Perma 7 tahun 2022. Jadi masyarakat tidak perlu ragu ataupun bingung apabila sudah memahami benar bagaimana caranya untuk beracara atau bersidang di Pengadilan Negeri Denpasar. Semuanya bisa dilakukan secara online. Dan saya rasa dengan bisa dilakukan secara online, maka transparansi yang diharapkan oleh masyarakat itu sudah ada, karena bisa mengecek langsung dimanapun dan kapanpun melalui web, tentunya web pengadilan yang dituju oleh masyarakat tersebut. Baik, ini masih juga terkait perma ini Bu ya, kayaknya banyak yang menanyakan permanya dulu. Ini ada Ana di Teguh Umar menanyakan bagaimana cara menyelesaikan sengketa yang muncul selama proses eksekusi. Oh, sekarang ke Pak Wayan dulu nih. Gimana Pak? Gimana? Ini bagaimana cara menyelesaikan sengketa yang muncul selama proses eksekusi? Ada Mbak Ana di Teguh Umar. Kalau selama proses eksekusi, maksudnya sengketa itu mungkin yang dimaksud adalah perlawanan terhadap proses eksekusi itu. Kalau eksekusi itu kan tidak ada sengketa lagi, maksudnya tidak ada sidang lagi. Kalau eksekusi itu kan kita melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maksudnya tidak ada upaya hukum lagi kan. Kalau eksekusi itu, kalau dibilang sengketa pada saat eksekusi mungkin yang dimaksud adalah perlawanan. Biasanya kalau Ketua Pengadilan Pasar, kalau memang perlawanan itu memang dianggap perlu untuk dipertimbangkan, makanya biasanya ditunggu sampai putusan perlawanan tersebut diputus sampai tingkat PN, maksudnya tingkat pengadilan negeri. Kalau di pengadilan negeri bahwa pelawon dinyatakan pelawon yang benar, maka eksekusi akan ditunda sampai menunggu upaya hukum perlawanan ini berkekuatan hukum. Tapi kalau umpamanya dinyatakan bahwa perlawanan adalah perlawanan yang tidak benar, maka eksekusi dapat dilanjutkan. Jadi yang dimaksud sengketa itu ya perlawanan. Ya, saya tambahkan Mbak ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh rekan kami Sumardi tadi, bahwa eksekusi itu ada jenis-jenisnya. Jenisnya eksekusi dengan pembayaran sejumlah uang, eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan, dan eksekusi real. Mungkin mbaknya itu yang bertanya tadi, Mbak siapa? Mbak Ana itu apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara menyelesaikan sengketa yang muncul selama proses eksekusi? Ya, mungkin ini adalah maksudnya beliau itu adalah pelaksanaan eksekusi yang bukan eksekusi real, tetapi mungkin berdasarkan hak tanggungan ya, itu membayar sejumlah uang, makanya itu masuk ke eksekusi hak tanggungan. Karena di dalam proses eksekusi hak tanggungan ini memang belum ada persidangan yang dilakukan, tetapi karena sertifikat hak tanggungan itu mempunyai nilai irah-irah yang berisi irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka nilainya itu sama dengan putusan ya, walaupun tidak disidangkan,
karena sudah ada irah-irah tersebut, sehingga apabila ada sertifikat hak tanggungan yang menurut bank ataupun pihak manapun itu yang sudah disalahi atau pihak termohon sudah melakukan uang prestasi tidak membayar, maka dia punya hak untuk mengajukan eksekusi. Jadi itu mungkin maksudnya bagaimana prosesnya. Ya prosesnya ya seperti disampaikan oleh rekan kami, harus mengajukan perlawanan terhadap eksekusi. Nanti perlawanan dari termohon itulah yang diuji oleh majelis hakim dalam persidangannya, benar atau tidak perlawanan itu, baik atau tidak dia sebagai pihak melawan. Nah, itu prosesnya sama dengan mengajukan gugatan. Ya. Kalau di Perma tadi saya sampaikan Perma 7 2022 tentang administrasi perkara, maka pihak ANA bisa mengajukan perlawanan terhadap eksekusi. Nanti kodenya itu bantahan. Kode perkaranya itu bantahan. Nanti masuk ke sana ke aplikasi e-code. Nah, di sana akan dipandu sendiri oleh sistemnya untuk mengajukan perlawanan tersebut. Nah, prosesnya sama dengan mengajukan gugatan di pengadilan. Baik, terima kasih Bu Matilda. Semoga Mbak Ana sudah terjawab ya pertanyaannya. Terima kasih untuk warga kota yang sudah bergabung via WhatsApp dan semua sudah dijawab oleh Ibu Matilda dan juga Pak Sumardi ya. Nah, karena kita sudah sampai jam 10 pagi, Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, mungkin ada pesan dan harapan. Mungkin dari Ibu Matilda dulu. Ya, saya berharap sih warga kota Denpasar tidak banyak bermasalah ya, tidak banyak berperkara, khususnya terkait dengan penitipan ganti kerugian yang dilakukan untuk kepentingan umum ini. Kenapa? Kita harus sama-sama paham bahwa instansi pemerintah yang menginginkan atau melakukan pengadaan tanah di mana tanah masyarakat itu diambil oleh pemerintah untuk pembangunan kepentingan umum, kepada warga Denpasar saya rasa harus memahami bahwa kepentingan umum itu adalah kontribusi warga kota Denpasar untuk seluruh warga masyarakat Indonesia. Bagaimana kalau kita ikut berkontribusi dalam memajukan negara ini? Kita harus bangga. Jadi karena nilai yang ditawarkan oleh pemerintah juga bukan nilai yang asal-asalan untuk penggantian ganti rugi. Pasti pemerintah akan mengganti rugi tanah yang kita miliki itu sesuai dengan nilai yang ada berdasarkan tinjauan atau penilaian dari KJPP yang sudah resmi ditunjuk oleh negara juga. Jadi seluruh warga kota Denpasar khususnya, kalau ada hal-hal seperti itu, mari kita membuka diri, memahami bahwa itu adalah untuk kemajuan kota Denpasar maupun kemajuan negara kita. Demikian. Dan untuk closing, untuk eksekusi, apapun yang terjadi, bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah sesuatu yang harus dilaksanakan untuk mencapai kepastian hukum. Jadi saya rasa warga kota Denpasar untuk selalu tunduk dan taat kepada aturan hukum yang berlaku. Demikian dari kami, mungkin ditambahkan oleh rekan kami, Sumardi. Silakan, terima kasih Bu Matilda untuk pesan dan harapannya. Dari Pak Sumardi, pesan dan harapannya juga seperti apa? Kalau harapan saya itu eksekusi itu adalah upaya hukum terakhir. Mudah-mudahan warga kota Denpasar supaya eksekusi itu kan sebenarnya kalau terjadi keributan di lapangan itu kan mempengaruhi pariwisata kita di Bali, terutama Bali ini kan daerah pariwisata. Ya mudah-mudahan eksekusi itu hanya jalan terakhir. Mudah-mudahan warga kota Denpasar yang berperkara bisa menyelesaikan perkaranya secara damai tanpa pelaksanaan eksekusi, karena itu akan mempengaruhi pariwisata kita di Bali. Baik, terima kasih Pak Sumardi dan juga Ibu Matilda sudah sharing pagi hari ini di hari Jumat ya, warga kota ya. Kita ketemu lagi di bulan depan Ibu ya, Bapak Ibu ya, dengan bahasan yang banyak lagi
yang memang kita sebagai masyarakat umum harus lebih aware terhadap hukum, jadi tahu produk-produk hukum dari Pengadilan Negeri Kota Denpasar ya. Bagi warga kota yang mau bertanya-tanya seputar produk-produk hukum dari Pengadilan Negeri Kota Denpasar, Anda juga bisa langsung menuju ke website resminya Pengadilan Negeri Denpasar di www.pn-denpasar.go.id ya. Di sana warga kota juga bisa melihat-lihat ya Ibu ya terkait dengan informasi-informasi di Pengadilan Negeri Denpasar. Nah, warga kota usai sudah perjumpaan kami menemani warga kota, dan jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program Sekarjip dari edisi teman-teman Anda menemani warga kota dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Terima kasih Ibu Matilda dan juga Pak Sumardi, sampai ketemu lagi di bulan depan ya. Terima kasih RPKD. Terima kasih. Dan akhir kata warga kota, saya tutup dengan para Santi. Sampai ketemu lagi. Om Santi Santi Santi.